Shalom jemaat Tuhan. Kita semua rindu merasakan hadirat Tuhan pagi ini, amin. Sebelum kita memulai doa fajar kita, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia-Mu ya Tuhan, yang mengizinkan setiap kami ya Tuhan memulai hari ini bersama dengan Engkau. Memulai hari ini ya Tuhan, kami buka dengan bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kiranya penuhilah hati setiap kami, penuhilah kehidupan kami dengan rencana dan rancangan-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya rencana dan rancangan-Mu lah yang terindah. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan ya Tuhan. Tibakanlah tepat pada waktu-Mu. Biarlah agar kami semua bisa berkumpul bersatu di indahnya kehadiran-Mu ya Tuhan. Sebentar kami rindu merasakan hadirat-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami dan berkuasalah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalam. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Berikanlah sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang kami yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku.
bebaskan rohmu, bebaskan kata. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu.
Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah layak disembah. Sama-sama katakan, Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah layak disembah. Katakan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan kuagungkan, Kaulah layak disembah. Lebih lagi naikkan setiap suaramu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah layak disembah. dengan sepenuh hati kita katakan, ku nyanyi. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Yes, Tuhan, kami memuliakan Kau ya Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan kita. Ku nyanyi Hosana. Kami menyembah Kau ya Tuhan, Yang duduk di tahta. Kami muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah, Kau layani sembah, Kau layani sembah. Oh, Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kolekte kami ya Tuhan. Sebentar kami juga akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya lindungi sertai berkati tangan-tangan yang memberikan kolekte ya Tuhan. Biarlah setiap kami dipenuhi berkat-Mu, dipenuhi kasih-Mu ya Tuhan. Agar apa yang kami berikan ini benar-benar dari hati kami terdalam. Dan apa yang kami berikan ini benar-benar merupakan tanda kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ya Tuhan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Setiap kita yang akan memberi dengan penuh sukacita, sama-sama kita katakan amin. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus.
ambil waktu sembah Tuhan. Haleluya. Mari berdoa, berdoa, berdoa. Ini waktumu menyembah Tuhan. Mari terus berfokus dalam hadirat Tuhan. Ya Allah, Baba, 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 ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, Baba, 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 Baba. Haleluya. Ini waktumu menyembah, glory untukmu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat mengalir
lebih lagi mengalirlah kuasa Roh Kudus darahmu, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh mengalirlah Roh pulih. Sekali lagi katakan mengalirlah Roh pulihkan. Iya Bapa, tiba saatnya kami mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Teduhkan setiap hati kami ketika firman diberitakan, tidak ada satu hati pun yang terlalu keras untuk dapat menerima firman Tuhan. Terlebih Tuhan, doa fajar kali ini Bapa, kami sedang dalam puasa, doa puasa Tuhan. Tuhan beri kami semua yang hadir kekuatan menyelesaikan ibadah ini dan melanjutkan puasa kami. Ini semua hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kami rindu Tuhan, siapapun yang sudah datang melangkahkan kaki di pagi-pagi benar sesuai firman-Mu, dapat merasakan lawatan Tuhan, dapat merasakan jamahan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya kita akan diberkati melalui firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, haleluya. Shalom saudara semua. Iya, hari ini kita ada di puasa kedua. Saya renungannya simple seperti yang sudah saya bagikan semalam, bergaul karib dengan Tuhan. Jadi ini di doa fajar ini, coba efeknya dihilangkan. Di doa fajar ini kita belajar sama-sama saudara, setelah pujian, penyembahan, roh kita benar-benar merasakan Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Kemudian kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Dari renungan yang saudara terima, saudara dapatkan, perlahan saudara baca. Jika ada sesuatu yang mungkin kurang dipahami, ulangi baca sekali lagi. Jika masih saudara ada kesusahan, berdoa lagi, minta Roh Kudus tuntun. Jika memang masih belum mengerti, biarkanlah saudara simpan dalam not saudara apa yang belum dibukakan remanya oleh Tuhan. Suatu hari saya yakin dan percaya saudara akan mendapatkan jawaban maksud dari firman-firman tersebut. Hari ini kita belajar di Mazmur pasal 25 ayat 14. Buka Mazmur pasal 25 ayat 14. Kita baca sama-sama. 2, 3. Iya. Jadi ketika kita takut saudara takut dengan Tuhan. Takut ini saya pernah jelaskan dalam ibadah hari Minggu. Takut ini bukan kegentaran orang-orang di luar Kristen. Misal kalau nggak berpuasa nanti gak dapat pahala. Kalau berpuasa pahalanya double dan segala macam. Nanti kalau sampai nggak melakukan ibadah di rumah ibadah bisa dianggap murtad dan seterusnya dan seterusnya. Ketakutan ini berbeda saudara. Ketakutan di dalam kekristenan bukan takut yang halnya Tuhan menghukum kita. Karena esensi kekristenan bukan manusia mencari Tuhan, tapi Tuhan datang mencari manusia. Banyak di dunia ini berkata agama, kepercayaan itu adalah bagaimana cara manusia mengenal Tuhan. Tapi kekristenan, kalau agama memang seperti itu, kekristenan bukan lagi sebuah agama. Karena apa?
Kekristenan bukan usaha manusia mengenal Tuhan, tetapi Tuhan datang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Jadi saudara, dari sini kita belajar sama-sama. Ketakutan kepada Tuhan bukan takut untuk hukuman Tuhan. Jangan bayangkan Tuhan itu Bapa yang suka menghukum. Tetapi ketakutan kita adalah ketika hadirat Tuhan diambil dari kita. Amin. Itulah sumber ketakutan terbesar anak-anak Tuhan yang harus kita takuti. Jangan takut pada Tuhan secara subjeknya, karena ketika kita takut pada Tuhan secara subjeknya, kekristenan kita cenderung agamawi. Perbuatan baik kita hanya untuk menyogok Tuhan agar berbuat baik dengan kita. Tetapi ketika saudara pahami kuncinya, ketakutan kita adalah ketakutan kehilangan hadirat Tuhan. Kehilangan hadirat Tuhan artinya mulut kita tidak lagi berkuasa. Artinya tingkah laku kita tidak lagi memiliki dampak. Itu yang harus saudara takutkan. Pelayan Tuhan, semua yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan memberikan talenta. Jangan sampai talenta itu diambil dari saudara. Ketika main musik, mungkin mainnya tetap sama, skillnya tetap sama, tetapi ada urapan berbeda. Orang yang bermain dengan penuh urapan dan orang yang bermain mengandalkan kemampuannya sendiri, itu sangat berbeda. Inilah yang ditakutkan orang Kristen kalau hadirat Tuhan hilang. Bukan takut akan Tuhannya yang di atas, Tuhan kita secara subjek, tetapi takut jika Tuhan akhirnya lelah dengan kita dan menarik hadiratnya, kita kehilangan hadirat Tuhan. Makanya Daud pernah berkata, jangan ambil hadiratmu daripada aku Tuhan. Jadi ketakutan Daud, dia tahu dia dosa, Daud tahu dia banyak bersalah. Karena dosa dan kesalahan dia sadar. Yang paling dia takutkan bukan nanti Tuhan hukum dia segala macam, tetapi hadirat Tuhan ditarik. Karena apa? Ketika hadirat Tuhan ditarik dari sebuah bangsa, bangsa itu akan hancur, bangsa itu akan kehilangan arah. Amin. Jadi hari kedua puasa kita belajar membangun keintiman dengan Tuhan, saudara. Makanya judulnya hari ini bergaul karib dengan Tuhan. Kebetulan pas sekali kita doa fajar di tempat ini. Saya yakin dan percaya tidak ada yang kebetulan, Tuhan yang mempersiapkan. Dalam kehidupan kita, keberadaan Tuhan seringkali terabaikan, menjadi alasan adalah waktu yang terbatas, aktivitas padat. Tapi sungguhnya untuk membangun kedekatan dengan Tuhan tergantung keputusan kita untuk mau mengejar Tuhan atau tidak. Seperti pasangan suami istri membangun pernikahan, satu sama lain berusaha menjaga keharmonisan komunikasi di antara mereka. Multimedia siapkan Wahyu pasal 2 ayat 14. Wahyu 2 ayat 14. Jadi saudara, seperti doa fajar ini kita melihat bagaimana bulan lalu antusias semua. Saya sudah prediksi, saya sempat ngomong sama Bugem setelah doa fajar bulan lalu, bulan depan kalau diadakan lagi gak mungkin sebanyak ini. Ya begitulah, kalau jemaat masih anak muda, masih belum benar-benar mau dalam hadirat Tuhan, memang seperti itu. Hari ini kita sudah pilih hari yang tanggal merah, tapi tetap berat sekali melangkah ke rumah Tuhan. Jadi saudara, berbahagialah orang yang duduk dekat dalam hadirat Tuhan yang maha tinggi. Saudara di tempat ini, saudara adalah orang-orang beruntung. Amin. Senggol kanan kiri, katakan kamu beruntung. Katakan lagi, kamu diurapi, kamu diberkati. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Nah, di sini kita belajar sama-sama saudara dari firman Tuhan ini. Kita membuat sebuah persinahan dengan berhala. Berhala seringkali hamba Tuhan di sini saya melihat menyebutkan banyak sekali berhala-berhala saudara. Ada yang memberhalakan mungkin main game online.
ada yang memberhalakan sosial media, sehingga kalau mendapat masalah dalam lingkungan keluarga harus diumbar di sosial media, harus diposting sesuatu. Seolah-olah sosmed itu adalah jalan keluar. Seolah-olah segala problem, all problem harus diupload, itu akan menjadi obat bagi dia. Nah, kecanduan-kecanduan seperti ini adalah berhala bagi kita. Minggu lalu sempat saya bak firman, saya katakan, kenapa puasa menghindarkan kita dari kecanduan ini, belajar. Ada juga kita nggak sadar, dari kecil kita itu kecanduan orang Indonesia makan nasi. Di puasa ini kalau bisa kurangi makan nasinya. Udah berhenti makan nasi, nanti sekali 2 kali aja makan nasi. Selanjutnya coba diganti dengan kentang segala macam. Nah, supaya apa? Hidup kita seimbang, kita lebih sehat. Jadi dalam puasa ini kembali menghentikan segala berhala-berhala sesuai firman Tuhan ini. Saya nggak tahu saudara, persoalan pribadi, lepas pribadi, ada berhalanya apa? Apakah yang memberhalakan sebuah dosa? Mari dalam doa fajar ini akui di hadapan Tuhan. Jangan pernah mencoba keluar dari sebuah jerat dengan kekuatan sendiri. Amin. Andalkan Tuhan, berserah sama Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan, aku percaya Engkau hadir 2000 tahun yang lalu. Masalahku ini Tuhan, beri aku kekuatan. Yang terpenting Tuhan, jangan ambil masalahku, tetapi sertai aku melewati masalahku ini. Amin. Doa terbaik bukanlah ketika kita berdoa kepada Tuhan untuk sebuah masalah itu cepat selesai atau tidak ada masalah dalam kehidupan kita. Karena pada basicnya masalah adalah sebuah ujian. Ujian ini adalah membuat kita naik level. Amin. Perbedaan iblis dan Tuhan adalah ujian dan cobaan. Iblis memberi cobaan, Tuhan memberi ujian. Kalau diberi cobaan hanya testing saja percobaan, tetapi namanya ujian pasti bisa naik level. Amin. Saudara, kalau sudah melekat dengan Tuhan, saudara sudah mengikuti kegiatan-kegiatan gereja yang ada, doa fajar, doa puasa segala macam, saya yakin selama saudara gak macam-macam di luar, saudara sudah melekat sama Tuhan. Mungkin ada yang merasa, ada yang enggak, kok biasa aja. Ya memang biasa, gak mungkin kita jadi Superman terbang. Tetapi saya yakin saudara sudah melekat dengan Tuhan ketika mengikuti program-program gereja. Untuk itu saudara, kalau sudah melekat dengan Tuhan, ketika datang sebuah problem dalam kehidupan kita, katakan ini ujian bukan cobaan. Amin. Ini datangnya dari Tuhan membawa kebaikan. Ketika kita sadari sebuah masalah datang, ini ujian, seperti anak sekolah dengan sadar pagi-pagi datang ke sekolah mengerjakan ujian. Dengan sukacita seorang siswa-siswi yang benar-benar baik malam hari mempersiapkan untuk ujian besok, baca, pelajari. Itu adalah pembelajaran kita bagaimana ujian itu akan mendatangkan sebuah kebaikan. Amin. Jadi mari, ujian terbesar ketika berpuasa adalah berhala-berhala yang sudah kita bangun. Di sini ada berhala, balak, patung. Ada penyembahan patung pada saat zaman ini, saudara, di Wahyu ini. Kita belajar sama-sama bahwa itu disebut Tuhan berzina secara rohani. Itu sangat dibenci Tuhan. Kita mungkin gak sadar, kita membangun kaki berhala, kita mulai mungkin kecanduan sosial media. Mungkin kita mulai mentuhankan hobi kita mentuhankan apapun yang kita anggap penting, uang, pekerjaan, segala macam. Seperti kita membangun, tahun depan kita bangun badannya, tahun depannya lagi kita bangun kepalanya. Kalau ini sudah jadi sempurna saudara, berhala ini saudara, ketika ada ajakan yuk beribadah, saudara akan dengan penuh hikmat kebijaksanaan dapat menolak ajakan tersebut.
iya saya masih kerja, gimana dong kalau nanti gak kerja begini begitu. Saya tahu pekerjaan juga harus diutamakan, tetapi saudara percayalah, kita gak sadar kita membangun berhala kita akan susah untuk keluar. Kita gak sadar ketika berhala itu adalah uang, kita seperti kerbau dicucuk hidungnya. Kemanapun ada uang kita harus ke sana, kita gak merdeka lagi oleh hidup kita. Tetapi yang Tuhan mau di doa puasa, ketika saudara sadar, oh ini ternyata berhala, aku singkirkan. Amin. Bergaul karib dengan Tuhan bukan semata-mata memiliki jam doa, tetapi seberapa kita mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Kadangkala yang kita lakukan saat berdoa hanyalah sekedar menyapa Tuhan, tidak pernah masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan Tuhan berbicara dan menuntun hidup kita. Sebagian orang membangun kehidupan doanya berdasarkan keharusan, kewajiban yang keluar dari perasaan tidak aman. Kalau tidak berdoa nanti Tuhan marah, nanti dihukum Tuhan, kena celaka, lain sebagainya. Kehidupan doa dengan kondisi hati seperti ini akan melelahkan, menjenuhkan. Harapan kami di puasa hari-hari raya puasa ini, jemaat membangun kehidupan doa yang keluar dari hati yang haus, lapar, rindu akan Tuhan. Amin. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi saudara, mari benar-benar dari hati. Kalau kita menyembah Tuhan dalam sebuah ibadah dari hati, doa fajar, doa malam itu gak bisa gak datang. Kenapa? Kita menikmati atmosfer surgawi, kita menikmati tempat ini, di mana lagi kita bisa menyembah Tuhan. Kita belajar sama-sama, amin. Saya hari ini emang sengaja kasih contoh saat teduh di rumah, berdoa, nyanyikan aja satu pujian. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Atau lagu apapun yang saudara kenali, saudara hafal, nyanyikan. Kemudian berdoa, mulai seperti baca renungan ini. Hari ini ada renungan, kita baca pelan-pelan, satu persatu. Pola pikir sudah saya tularkan kepada saudara, pola pikir yang benar, yang alkitabiah, bagaimana membaca firman Tuhan yang baik. Ini akan kita lakukan setiap hari nanti di dalam puasa ini. Ini akan melatih iman kita, dan saya yakin dan percaya pasti ada bedanya. Saudara yang mengikuti puasa dengan berdoa dan mengikuti puasa hanya gak makan pasti berbeda. Jadi tahun ini memang singkat, cuma 21 hari. Karena tahun lalu panjang, banyak yang gak ikut. Katanya Bang Jos, oh tahun ini banyak yang ikut. Tapi saya pun masih meragukan faktanya. Nanti mungkin ikut 3 hari udah berhenti, ada yang mau 5 hari, ada yang 1 minggu. Yang sampai finish itu yang penting, amin. Jangan berhenti ketika engkau lelah, tetapi berhentilah ketika sudah sampai. Jadi berhentilah puasa ketika tanggal 30 sudah selesai. Jadi ketika tanggal tersebut ya sudah selesai, kita bisa persembahan. Inilah yang aku punya Tuhan, hati sebagai hamba. Nah bukti ini nanti yang akan di Paskah, kita bersorak-sorai di gereja. Ketika WL nanti penyembahan, saudara angkat tangan, saudara senyum, saudara bisa berkata, Tuhan, ini yang aku punya, hatiku sebagai hamba. Aku sudah sukses menjalankan perintah Engkau melalui hamba-Mu di gereja ini. Tuhan, aku menyelesaikan ibadah doa puasa. Itu kemenangan yang dahsyat, yang harum di mata Tuhan. Amin. Beri sorak-sorai bagi kita semua. Itu gak usah dilihat orang kita berpuasa, gak ada kerennya kita berpuasa. Yang penting nanti ketika Paskah kita bawa kemenyan, mur, perak, dupa yang harum di hadapan Tuhan. Itulah persembahan ketika kelahiran Tuhan Yesus dari orang-orang dari negara jauh. Kita belajar sama-sama, coba aplikasikan, coba nanti ada 2 pertanyaan ketika ini di rumah aja saudara jawab. Ada pertama, coba cek bagaimana kondisi kerohanian saudara saat ini. Yang kedua, tuliskan komitmen Anda untuk membangun kehidupan doa secara rutin. Jadi tulis saja, mungkin selama ini doanya cuman kayak tadi saya bilang di renungan ini, menyapa Tuhan. Tuhan Yesus,
Hamba sudah selesai makan Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Langsung tidur. Atau doa-doa yang hafalan dan segala macamnya. Jadi saudara, inilah doa fajar kita, simple. Kita harus benar-benar melekat dengan Tuhan. Dalam berdoa, saya pingin di gereja ini saudara, mungkin saya tahu dari kecil banyak yang diajarkan berdoa yang hafalan. Misalnya Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu semua baik saudara, itu semua baik. Tetapi doa Bapa kami menjadi powerful ketika saudara bedah bagaimana? Bapa kami yang ada di sorga. Artinya apa? Memuliakan Tuhan. Dalam doa pribadi saudara diajarkan Tuhan Yesus memuliakan Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Nah ini kan memuliakan Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Setelah memuliakan Tuhan, menjadikan hidup kita menjadi sesuai dengan tujuan Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya apa? Tuhan memerintah di sorga, Tuhan memerintah penuh atas kita. Ampunilah, setelah meninggikan Tuhan, kemudian memohon ampun atas dosa. Setelah memuliakan Tuhan, memohon ampun, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Setelah kita minta pengampunan atas kegagalan kita, atas dosa-dosa, kemudian kita belajar sama-sama bagaimana Tuhan memberi kekuatan untuk dilepaskan dari cobaan-cobaan si jahat. Jadi perlindungan Tuhan seperti saya tadi bilang, dari si jahat itu ada, kita ditudungi Tuhan. Kemudian apa, Feby? Karena engkau lanya enggak, Bapak harus diulang lagi. Oh ya, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya mulai boleh permintaan. Jadi yang pertama memuliakan nama Tuhan, meminta ampun, kemudian meminta perlindungan, kemudian boleh minta kebutuhan apa yang kita butuh, tetapi jangan yang kita mau. Amin. Bila kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Nah, kemudian yang kelima ditutup dengan penyerahan kepada Tuhan. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Nah, itu power dari doa Bapa kami. Bukannya doa Bapa kami dihafalkan ketika ada yang kerasukan kita doa Bapa kami yang ada di sorga. Enggak. Kerangka ini yang kita hidupi dalam kehidupan doa kita. Kerangka ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Amin. Ketika Tuhan Yesus mau memulai pelayanan, dia tidak beribadah ke tempat ibadah bait Allah. Di bait Allah zaman itu adalah ritual agamawi terbaik yang pernah ada. Di bait Allah, ahli-ahli Taurat, orang Farisi pandai mengajar tuh saudara. Ahli Taurat semua itu mengetahui, ahli-ahli firman Tuhan mengetahui di bait Allah mengajar. Jadi dari awal liturgi sampai terakhir itu ada peraturan demi peraturan. Bagaimana mempersembahkan korban, bagaimana datang dalam upacara-upacara ibadah, bagaimana cara bajunya wanita dan segala macamnya. Tetapi sebelum memulai pelayanan, Tuhan Yesus tidak memilih bait Allah tersebut, tetapi memilih padang gurun. Menyendiri berdoa, berpuasa 40 hari 40 malam. Kenapa saudara? Tuhan mengajarkan kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi berdoa, saya tahu dari kecil banyak, saya pun juga ritual. Doa seperti ini, ritual. Yang sama ke gereja harus begini, gereja itu seperti ini. Jadi awalnya harus begini, tengah-tengahnya begini, akhirnya begini. Ya itu baru gereja, kalau enggak. Padahal Yesus enggak pernah bawa gereja. Tuhan Yesus tidak membawa agama, yang Tuhan bawa adalah pengetahuan kita, pengenalan bahwa Allah datang untuk memperkenalkan diri bagi setiap kita. Jadi dalam berdoa ada saatnya, makanya dalam ibadah Betani harus ada saat benar-benar intim dengan Tuhan itu. Ini yang bikin waktu ibadah kita harus 2 jam. Kenapa? Ada saat ketika worship di lagu pertama menuju kedua,
Itu ada benar-benar kita berbahasa roh, kita benar bebaskan roh. Di situ saudara ambil, saudara nikmati. Mungkin kalau yang baru pertama datang kok begini, kok begitu, mungkin kalau yang dari tradisi segala macam. Tetapi saudara, itulah kekuatan Betani. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus, bahkan ketika dia mengakhiri pelayanannya, dia ke Taman Getsemani. Tuhan Yesus ke Taman Getsemani berdoa, berkata pada muridnya, tidak bisakah barang kau berjaga 1 jam saja. Tuhan Yesus gak mau diganggu. Kalau Tuhan Yesus adalah orang yang mentuhankan, menspesialkan liturgi, pasti dengan murid-muridnya melakukan liturgi. Tapi Tuhan enggak, dia sendirian. Artinya apa? Dia menyembah dalam roh dengan Tuhan. Dia berkata-kata dengan roh. Maka dari itu Petrus melihat ada Musa di sana, ada Elia. Padahal Musa dan Elia itu sudah ada ribuan tahun yang lalu. Ada yang penelitian mengatakan zaman Yesus sama Musa itu 1500 tahun kalau gak salah. Jadi 1000 tahun lebih saudara. Jadi tiba-tiba muncul Musa, Elia, artinya apa? Di situ ada sesuatu spiritual terjadi, amin. Itu ada kekuatan supranatural terjadi sehingga Petrus bisa melihat, wih, ada Elia, ada Musa. Tidak secara fisik daging seperti ini, tetapi penampakan itu yang diceritakan Petrus adalah penampakan spiritual yang bisa, ingat ya, yang bisa dialami kita semua. Senggol kanan kiri, kamu bisa mengalami. Jadi saudara semua berhenti mempertanyakan. Sudah cukup, saya melihat di sini wajah-wajah lama semua. Sekarang waktunya menikmati. Katakan menikmati. Jadi ketika benar-benar WL sudah, itu kan waktu saudara benarnya dibebaskan kan. WL itu nyembah sendiri, WL-nya pun haleluya, sembah. Itu saudara benar-benar ambil. Mulai izinkan, ya Tuhan aku siap Tuhan. Kasih aku Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau memang Tuhan percayakan Tuhan bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Mari Tuhan. Nanti tiba-tiba bisa berkata-kata sendiri. Jadi saudara belajar setia, yang penting hidup saudara benar. Yang penting saudara melekat, yang penting mindsetnya sudah benar. Pasti nanti hal tersebut dikaruniakan. Karunia-karunia roh itu pasti ada. Ketika sudah bisa berbahasa roh, jangan berbangga karena bisa berbahasa roh, tetapi banggalah karena namamu dicatat di sorga. Nanti ketika doa penyembuhan, nyembuh, mengusir setan bisa, Tuhan sudah pakai saudara dengan dahsyat luar biasa, tetap gak penting itu semua. Yang penting lengketnya sama Tuhan. Yang buat semangat orang tuh ya kayak gitu-gitu. Orang buta melihat Yesus, lumpuh berjalan. Tapi lupa, yang paling penting apa? Jadi Yohanes, murid Tuhan yang sampai akhir ada di Golgota mendampingi gurunya. Itu yang paling penting bagi anak Tuhan di zaman sekarang, amin. Zaman sekarang kekristenan sosial media, ngefans sama pendeta A, pendeta B, ibadah A, ibadah B, dan seterusnya. Tetapi kita lupa yang kita fans itu manusia. Mama Dunov sempat sharing, ada yang mengecewakan sama macam. Kita lupa, kita terlalu ngefans. Kita biarkan diri kita, saya udah ngomong sama anak-anak rohani saya, gak usah ngefans sama saya, ngefans sama Tuhan. Kenapa? Suatu hari juga saya adalah kejatuhan-kejatuhan besar atau kecil, saya gak tahu, pasti ada, namanya kita manusia, amin. Jadi saudara, yang terpenting lengket sama Tuhan. Nanti kalau sudah lengket sama Tuhan ini, ketika ada seseorang, entah mungkin kawan kita, saudara kita, bahkan pemimpin rohani kita jatuh, kita dapat memandangnya dengan mindset rohani. Karena kita sudah melengket dengan Tuhan. Tuhan di atas, kita ngelihat masalah dari atas ke bawah. Jadi kebijaksanaan, hikmat itu ada bagi setiap kita. Itu yang penting. Banyak anak-anak muda saya lihat, wah ngefans ikut konsernya gereja ini, kemudian nanti ngefans sama penyanyi rohani ini segala macam. Saya bilang, nanti emang kalau kamu sakit, kamu ke rumah sakit, yang kamu fans itu datang jenguk kamu? Enggak Pak. Emang WL yang kamu fans itu datang bakalan kalau kamu gak ada uang gitu doain kamu? Enggak juga Pak. Dia pernah gak doain kamu? Kenapa kamu fans? Ya, suaranya ganteng segala macam. Itu perbedaan seharusnya saudara, penyanyi dunia dan penyanyi rohani.
kita harus belajar sama-sama membedakannya. Dalam kerohanian kita harus benar-benar dapat berhikmat, dapat bijaksana. Pengajaran di sosial media itu saya lihat sosmed, di Facebook, di YouTube, Instagram, banyak sekali pengajaran-pengajaran. Ada yang benar, banyak yang benar, tapi banyak juga yang kurang tepat. Hanya karena pansos, panjat sosial, hamba-hamba Tuhan, ada aja caranya. Apapun dihalalkan untuk subscriber naik, follower naik. Jadi saudara di tempat ini punya gembala, saudara punya pembina, Pak Jo punya gembala saya. Saudara, mari apa yang sudah diajarkan di tempat ini, saudara pegang kuat-kuat ketika mengarungi lingkungan. Saudara bisa membedakan mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang enggak. Amin. Saya mengucap syukur. Saya beberapa kali ngelihat ketika di FA, kadang di FA yang sana, di sini berapa, atau ketika doa makan segala macam, banyak sekali yang sudah pola pikirnya mengikut gereja ini. Saya tahu dari mana. Banyak ciri khas doa yang biasa saya ucapkan diucapkan dia, berarti sudah mulai nempel. Jadi terhipnotis dan jadi kata-kata kalimat-kalimat yang memang itu ciptaan saya sendiri diucapkan. Oh, berarti udah mulai belajar. Jadi secara gak sadar itu saudara. Mungkin orangnya gak sadar, tapi gak sadar di tempat ini itu narik hadirat Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman, tarik. Ini gereja kita saudara. Jadilah berkat di tempat ini. Pengajaran terpenting yang harus kita pegang yaitu sumbernya dari gereja ini. Kalau saudara beribadah di tempat ini, menarik sumber pengajaran dari gereja-gereja lain yang jauh, di Amerika sana, di Inggris sana, bahkan di Surabaya sana, di Jakarta sana, saudara gak akan bertumbuh. Kenapa gak akan bertumbuh? Yang paling tahu saudara masih perlu makan bubur, minum susu atau makan makanan keras adalah gembala saudara yang ngelihat saudara secara face to face. Yang ngelihat saudara secara intim, yang mengerti saudara, mengerti kelemahan saudara. Pendeta di luar sana yang di YouTube yang saudara tonton, yang dikhotbahkan benar, tetapi belum tentu ada dalam kapasitas saudara. Belum tentu dia yang diomongkan di level saudara sekarang. Bisa itu untuk yang level lebih rendah atau lebih tinggi. Amin. Tetapi ketika kita ngobrol, saya ngobrol, itu kan ada orang sendiri, kedewasaan rohani itu kan masing-masing. Jadi saudara itulah. Jadi kalau Pak Hulu bilang, siapa Pak Hulu atau siapa saya lupa. Emang pendeta kalau ngefans sama pendeta yang di YouTube, kalau sakit datengin kamu, dijenguk, kemudian kamu didoakan. Kemudian kamu ada masalah, kenapa kamu kok ngefans sama mereka yang gembalamu yang di depan matamu sendiri aja Kak, belum bisa kamu hargai dengan baik, kok kamu mau mencoba menghargai yang jauh. Jadi saudara, inilah kekristenan harus lebih baik lagi. Amin. Jadi hari ini kenapa saya jelaskan hal ini? Di doa puasa ini bergaul karib dengan Tuhan, dan percayalah saudara, orang-orang yang memperlakukan hamba-hamba Tuhan dengan baik itu juga bisa disebut salah satu cara untuk bergaul karib dengan Tuhan. Karena kita harus meyakini dulu hamba-hamba Tuhan yang ada di mimbar Tuhan ini adalah wakil Tuhan. Ingat lo ya, wakil Tuhan. Jadi ketika ibadah dimulai jam 10 hamba Tuhan itu saya tahu itu Tuhan di tempat ini. Kenapa ya? Dia wakilnya Tuhan, dia membawa mandat sorgawi yang diucapkan. Jadi saudara bagaimana menyimaknya, bagaimana bisa menerimanya, bagaimana bisa pengajarannya masuk ke dalam saudara. Itulah yang akan membawa perubahan bagi gereja ini. Itulah yang akan membawa unity. Kenapa kok bisa bawa unity? Unity gak perlu kita penting-penting, emang unity tambahannya bisa retret, bisa bakar-bakar di tempat ini, makan-makan. Itu hanya kulit-kulitnya saja. Tetapi poin paling gampang agar gereja ini unity, satu komando. Katakan satu komando. Ketika gembala ngomong, bulan ini doa puasa, langsung doa puasa. Jangan banyak tanya, jangan banyak apapun. Gembala udah ngomong, oke, tahun ini 21 hari. Jangan banyak komentar, jangan banyak apa, lakukan dengan taat, lakukan selesaikan dengan baik. Amin.
Ketika doa fajar sudah tentukan tanggal sekian, gak usah tanya lagi, betulan tanggal segitu, tapi gak begini, tapi itu hari gini, tapi gini, gak usah lagi. Oke Tuhan, itu mandat sorga, langsung terima dari saudara, lakukan dengan sukacita, amin. Semakin saudara banyak bertanya, banyak begini, begitu, saudara gak akan melakukan apa-apa. Saudara menjadi bagian paling belakang, menikmati perjamuan. Kenapa? Ketika seorang tuan rumah mengadakan pesta, pintu sudah dibuka, tinggal datang saja. Nikmati hidangan yang ada, amin. Tetapi kalau kita banyak cincong, ada yang mengundang, kita tanya pada yang undang, orang-orang lain sudah masuk dalam pesta menikmati perjamuan pernikahan itu, orang ini masih sibuk berdebat. Akhirnya dia masuk, tinggal sisa dessertnya aja, makanan penutup, makanan utamanya sudah habis semua. Jangan jadi seperti itu. Ketika ibadah juga, mari melekat dengan Tuhan, datang ibadah on time, amin. Oke, kita sebelum doa tutup, sampai sini kita berdoa, kita naikkan sebuah pujian. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur kami saat ini belajar di hari kedua ini bergaul karib dengan Tuhan. Beri kami kekuatan Bapa, beri kami hikmat kebijaksanaan di doa fajar ini Tuhan. Agar kami dapat bergaul karib dengan Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Tuhan. Good morning Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang sudah datang di tempat ini Tuhan. Tentunya mereka punya pergumulan. Tentunya mereka punya persoalan. Hamba terbatas untuk mengetahui, tetapi Engkau yang tidak terbatas jamah, hati lepas hati, pikiran lepas pikiran, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan jamah, Tuhan pakai gereja ini untuk jadi saluran berkat Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita naikkan sebuah pujian. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Good morning. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus.
Sekarang kita semua bangkit. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Ya Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini Tuhan. Di pagi-pagi benar ini Tuhan, kami bisa memuji menyembah Tuhan, sebuah keberuntungan bagi kami, sebuah berkat Tuhan. Kami tetap sehat, bisa bangun pagi, melangkahkan kaki kami Tuhan. Di gelapnya subuh Tuhan, kami sujud menyembah-Mu, berdoa Tuhan. Ya Bapa, hari ini kami bersatu hati berdoa untuk saudari kami yang tidak bersama kami, sedang pulang kampung, Juli Tuhan. Abangnya sakit Tuhan, berkati Tuhan, Tuhan sembuhkan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan Bapa. Kami juga Bapa berdoa Bapa untuk Via yang saat ini hari Selasa besok Tuhan akan operasi Tuhan. Tuhan berikan tim dokter yang terbaik, perawat-perawat dapat menanganinya Tuhan. Operasi tiroid ini berlangsung dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, sehingga Via dapat kembali ke tempat ini, dapat melayani Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa. Tuhan jagai anakmu ini Bapa, beri dia keberanian dan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk saudari Deborah Tuhan yang tidak bersama dengan kami Tuhan. Biarlah Tuhan lembutkan hatinya agar dapat lebih rajin beribadah bersama-sama dengan kami. Segala iblis, setan, kuasa kegelapan, hamba tahu pasti pergi dari hidupnya karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Karena kami membawa nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, buat semua pekerjaan-pekerjaan-Mu yang luar biasa di tempat ini. Kami pada akhirnya Tuhan berdoa bagi gereja Tuhan ini Bapa. Biarlah gereja ini tempat kami menjerit, tempat kami menangis, tempat kami mengucap syukur, tempat kami meraih kemenangan demi kemenangan, tempat kami dibentuk, tempat kami digembalakan, tempat kami digembleng Tuhan. Karena kami tahu di gereja ini ada hadirat Tuhan. Karena kami tahu dari mimbar ini ada berkat Tuhan yang akan mengalir bagi setiap kami semua. Berkati setiap kami Tuhan yang sudah tertanam penuh di gereja ini Bapa. Tuhan berkati jemaat semua yang sudah tertanam di gereja ini. Teduhkan hati setiap mereka agar mereka dapat benar-benar mengalami lawatan dari Tuhan. Kehidupan mereka dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Berkati ruang ibadah, berkati ruang sekolah minggu lobi Tuhan. Berkati parkiran semuanya Tuhan tutup bungkus dengan malaikat sorgawi-Mu. Juga berkati setiap kami semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Ya Bapa, Engkau yang melihat pelayanan ini dan Engkau yang akan memberkati setiap kami yang melayani. Terima kasih Bapa sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, di doa puasa ini Tuhan semakin banyak kami semua yang sudah tertanam melakukan doa puasa ambil bagian dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Karena hamba yakin dan percaya di tanggal 30